Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi Geografi SMA MA kelas 10. Bab 2. Pengetahuan dasar pemetaan. Pertemuan ke-6. Interpretasi citra. Interpretasi citra. Interpretasi citra adalah kegiatan menafsir, mengkaji, mengidentifikasi, mengenali objek pada citra, dan menilai arti penting dari objek. Langkah-langkah untuk memperoleh data yaitu 1. Deteksi adalah kegiatan mendeteksi objek yang terekam pada foto udara maupun foto satelit. Kedua, identifikasi adalah mengidentifikasi objek berdasarkan ciri-ciri spektral atau rona, spasial atau bentuk, ukuran pola, bayangan, tekstur, situs, dan asosiasi, dan temporal atau waktu. Ketiga, pengenalan bertujuan untuk mengklasifikasi objek yang tampak pada citra berdasarkan pengetahuan tertentu. Yang keempat, analisis bertujuan untuk mengelompokkan objek yang memiliki ciri-ciri yang sama. Yang kelima, deduksi merupakan proses penyimpulan berdasarkan bukti-bukti. Susunan tingkat kesulitan interpretasi pada objek yaitu sebagai berikut. Berikut adalah susunan hierarkik unsur interpretasi citra dengan model segitiga dengan tingkat kerumitan semakin ke bawah menjadi semakin sulit, dengan rona atau warna sebagai unsur dasar atau primer hingga situs dan asosiasi yang memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi. A. Unsur interpretasi citra. Pengenalan terhadap objek merupakan bagian penting dalam interpretasi citra. Berbagai karakteristik untuk mengenali objek pada citra disebut unsur interpretasi citra. Terdiri dari 8 unsur yaitu 1. Rona dan warna. Rona adalah tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan suatu objek citra, sedangkan warna ialah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit lebih sempit dari spektrum tampak. Yang kedua, bentuk. Bentuk mencerminkan konfigurasi atau kerangka objek, baik bentuk umum atau scape maupun bentuk rinci atau form. Untuk mempermudah pengenalan benda, objek stadion sepak bola berbentuk persegi panjang, gunung api berbentuk cembung, dan sekolah berbentuk I, L, U, atau kotak. 3. Ukuran. Ukuran merupakan ciri objek yang berupa jarak, luas, ketinggian tempat, kemiringan, dan volume. Contohnya, ukuran rumah pemukiman berbeda dengan kantor atau daerah industri. Yang keempat, tekstur adalah frekuensi perubahan atau pengulangan rona pada citra. Tekstur dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu halus, sedang, dan kasar. Contohnya, hutan bertekstur kasar, belukar bertekstur sedang, sedangkan semak-semak bertekstur halus. Kelima, pola adalah susunan keruangan bentuk suatu objek bentukan manusia dan objek alamiah. Misalnya, pola aliran sungai, pola pemukiman penduduk, dan pola jaringan jalan. 6. Bayangan yang berbentuk pada suatu objek sangat dipengaruhi oleh adanya datangnya sinar matahari. Contoh, lereng terjal tampak lebih jelas dengan adanya bayangan. Begitu juga cerobong asap dan menara. 7. Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Misalnya, pemukiman penduduk biasanya memanjang pantai, jalan, dan sungai. Kedelapan, asosiasi
adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek lainnya. Contoh, stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api. Manfaat penginderaan jauh. Tujuan utama penginderaan jauh adalah merekam objek untuk mengumpulkan data sumber daya alam dan lingkungan. Manfaat penginderaan jauh antara lain 1. Dalam bidang hidrologi, yaitu A. Penginderaan jauh senantiasanya bermanfaat untuk proses pemetaan daerah aliran sungai atau DAS dan kawasan konservasi sekitar sungai. B. Pemantauan sedimentasi sungai misalnya di wilayah muara sungai. C. Pemetaan luas wilayah yang terkena dampak genangan sungai atau banjir. D. Pemantauan proses perubahan bentuk atau alur sungai. Yang kedua, bidang oseanografi atau kelautan. A. Mengamati sifat fisik laut seperti suhu permukaan, arus permukaan, dan sanitasi sinar tampak, yaitu sekitar 0 sampai 200 meter. B. Mengamati pasang surut dan gelombang laut, antara lain tinggi, arah, dan frekuensi. C. Mencari lokasi upwelling, sinking, dan distribusi suhu permukaan. D. Melakukan studi perubahan pantai, erosi, dan ketebalan sedimentasi, yaitu pada landset dan spot. E. Menganalisis kelayakan tempat berpotensi sumber daya alam. F. Citra penginderaan jauh dapat digunakan untuk mengatur jalur pelayaran. G. Citra penginderaan jauh dapat digunakan untuk mendeteksi letak kapal nelayan. H. Citra penginderaan jauh dapat digunakan untuk pemetaan jalur tol laut. Yang ketiga yaitu bidang meteorologi dan klimatologi, yaitu A. Melakukan perekaman terhadap pola awan guna mengetahui bidang pergerakan tekanan udara. B. Mengetahui iklim suatu daerah melalui pengamatan tingkat perawanan dan kandungan air dalam udara. C. Membantu analisis cuaca dan peramalan atau prediksi dengan cara menentukan daerah tekanan tinggi dan tekanan rendah serta daerah hujan badai dan siklon. D. Mengamati sistem atau pola angin permukaan. E. Melakukan pemodelan meteorologi dan set data klimatologi. Keempat, bidang ilmu bumi, geofisika, geologi, dan geodesi, yaitu A. Melakukan pemetaan permukaan di samping pemotretan dengan pesawat terbang dan menggunakan aplikasi GIS. B. Menentukan struktur geologi dan macam batuan. C. Melakukan pemantauan daerah bencana seperti kebakaran, pemantauan aktivitas gunung berapi, dan pemantauan persebaran debu vulkanik. D. Melakukan pemantauan distribusi sumber daya alam seperti hutan, yaitu pada lokasi, macam kepadatan, dan perusakan, bahan tambang seperti uranium, emas, minyak bumi, dan batu bara. E. Melakukan pemantauan pencemaran laut dan lapisan minyak di laut. F. Melakukan pemantauan pencemaran udara dan pencemaran laut. Yang kelima dalam bidang geomorfologi, yaitu A. Mengamati bentuk panjang dan arah lereng. B. Mengamati kekasaran lereng. C. Mengamati gerak massa batuan. D. Mengamati beda ketinggian. E. Mengamati bentuk lembah. Yang keenam yaitu pada bidang pertanian, yaitu A. Mengetahui persebaran jenis tanah. B. Mengetahui sifat fisik tanah. C. Mengetahui tanaman yang terserang hama. D. Mengetahui kandungan air dalam tanaman. Materi interpretasi citra
dapat didownload di link yang tertera. UKBM ke-6 dapat didownload di link yang tertera. Materi selesai, selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.